Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril ilmi wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidis Sadat wa Imamil Qadat Ghurril Muhajjalin wa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril ilmi wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Pada subuh kali ini kita diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk dapat bersama-sama menggerakkan kaki, melangkahkan kaki ke masjid ini, bersama-sama berniat beriktikaf di rumah Allah ini, melaksanakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan diberikan rezeki yang halal lagi baik, dan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh kali ini kita akan membaca satu hadis min ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Hadis ini disampaikan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan banyak keunggulan-keunggulan di dalam kehidupannya. Beliau berasal dari kota Yaman, dan banyak nanti biografi yang akan kita pahami bahwa itu bentuk pembelajaran buat kita semua. Pada saat Abu Musa al-Ash'ari itu datang dari kota Yaman ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau masuk Islam. Setelah itu beliau tidak menetap bersama dengan Nabi dan para sahabat, tapi justru kemudian balik lagi ke kampung. Balik lagi ke kampung itu ke Yaman lagi, karena memang Yaman itu sama Saudi itu bersebelahan para jamaah. Jadi kadang mahasiswa atau santri itu kalau ingin naik haji itu ya kalau mau pakai pesawat ya kadang 1 jam 45 menit. Kalau mau pakai bis ya bisa juga. Jadi lumayan, tapi juga tidak dekat juga. Begitu dapat hidayah Islam itu, beliau balik lagi ke kampung. Pembelajarannya adalah bahwa ketika mendapatkan dengan suatu kebaikan, ketika mendapatkan suatu kemanfaatan dari ilmu itu, beliau tidak ingin bahwa apa yang beliau dapatkan dari kebaikan itu hanya didapatkan sendiri, tapi juga ingin orang-orang yang ada di sekitarnya, di kampung halamannya, itu juga mendapatkan kemanfaatannya. Makanya balik lagi ke kampung, ajak kaumnya.
Sebenarnya bersyahadat di hadapan sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu udah cukup, tapi beliau tidak mau. Apa kata beliau? Ayo, siapa yang mau masuk Islam? Hebatnya lagi, di kampungnya itu diajak semua, dan akhirnya terkumpul para ru'asa, para pemimpin-pemimpinnya 50 orang. 50 orang itu diajak kembali lagi menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pembelajarannya buat kita para jamaah adalah bahwa kita itu ingin berkumpul di dunia ini bersama dengan istri, anak, ayah, ibu di dalam suatu kebaikan. Lihat keluarga yang rukun, berkumpul bersama, datang ke masjid sama-sama, jalan juga sama-sama. Tapi yang luar biasanya lagi adalah bahwa kebersamaan itu bukan cuma terjadi di dunia, tapi juga sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu masuk surga, ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada istri, ada anak, ada keluarga. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam dunia di dalam kebaikan, dan di akhirat dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sahabat Abu Musa ini beliau adalah salah seorang sahabat yang diberikan keutamaan suaranya bagus. Mizmar min mazamiri Daud. Jadi diumpamakan oleh Nabi SAW, atau kama qala Rasul SAW, suara Abu Musa itu kalau beliau baca Quran itu seperti seruling daripada serulingnya Daud alaihissalam. Jadi dalam sejarahnya itu disebutkan para jamaah, Nabi Daud alaihissalam itu kalau lagi baca kitab Zabur, burung yang terbang itu berhenti, Pak. Nanti coba-coba di luar masjid baca-baca Quran, kalau burung berhenti berarti udah mirip-mirip, Pak. Mirip-mirip gitu, karena sebegitu bagusnya. Tapi kalau sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau itu baca Al-Quran itu bukan burung yang berhenti. Jadi kalau beliau baca Quran, yang jalan itu berhenti. Siapa? Manusianya. Siapa yang berhenti itu? Tidak main-main para jamaah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau beliau tuh baca Quran, Nabi lewat, Nabi itu berhenti. Bahkan beliau pernah diminta, seingat saya beliau itu diminta untuk membaca di hadapan Nabi. Tidak maulah. Ya Rasulullah, Al-Quran unzila ilaika, diturunkan kepada engkau, kenapa saya harus baca? Kata Nabi, Iqra, baca. Dibaca ayat itu kemudian, Masya Allah, diam semuanya. Maka kata Nabi, dia itu diberikan suara seperti serulingnya Nabi Daud. Orang yang mendengar itu langsung diam, langsung tenang suaranya. Jadi kalau sampean baca Quran, yang berhenti, yang jalan tiba-tiba berhenti, yang duduk tiba-tiba terdiam, yang berdiri tiba-tiba duduk, itu luar biasa para jamaah. Tapi kalau kita baca Quran, begitu baca Quran, kucing yang diam langsung ngamuk para jamaah, ayam yang diam itu langsung ngamuk. Itu jangan salah juga para jamaah. Ada sahabatnya, ada sahabat itu kalau beliau baca Quran itu kebalikannya. Kalau Abu Musa baca Quran itu tenang semua. Tapi kalau sahabat yang satu ini, kalau baca Quran itu ribut. Jadi ketika baca Quran di malam hari, dia taruh hewan tunggangannya di luar, itu ribut. Akhirnya beliau diam. Begitu diam, hewan tunggangannya itu diam, tenang gitu. Begitu baca Quran lagi, ribut lagi. Jadi akhirnya bingung, ini kenapa seperti itu? Besoknya lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ketahuilah wahai sahabat, kenapa hewan-hewan yang ada di sekitarmu itu, atau kama qala Rasulullah SAW, itu pada ribut semuanya? Karena begitu banyak malaikat itu yang berebutan untuk turun mendengarkan bacaan Al-Quran yang kau baca. Maka hewan itu takut melihat begitu banyak malaikat. Dan kalau seandainya kau teruskan pembacaan Al-Quran itu, akan terus begitu banyak malaikat yang turun dan tidak tahu bagaimana nasibnya binatang itu. Maka silahkan dicoba ikut yang mana kita ini. Kalau kita baca kucing pada tenang, berarti sahabat Abu Musa. Tapi kalau kita baca Quran, yang duduk langsung menjauh, nah itu mungkin sahabat yang satunya para jamaah. Yang malaikat rahmat itu banyak yang turun. Pesannya satu buat kita adalah bahwa membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan tartil, dengan tajwid, itu bagian daripada sesuatu yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma pemilihan lagunya ya dipilih lah. Ada lagu yang disepakati naghamnya itu yang oleh para ulama, ada bayati, ada soba, ada nahawan, ada jiharkah, itu yang disepakati oleh para ulama. Jadi jangan
dilagukan Al-Quran itu dengan lagu-lagu, Pak. Lagu apa, dangdut misalnya, kemudian dibaca Al-Quran, itu tidak boleh. Baik, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi." Sesungguhnya perumpamaan apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengutusku daripada hidayah dan ilmu, kamathali ghaithin, seperti hujan, asaba ardhan, yang menimpa dengan bumi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa hal. Ada hadis yang mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu membawa dengan dua hal. Yang pertama adalah hidayah, yang kedua adalah ilmu. Diumpamakan oleh Nabi SAW itu seperti hujan yang menimpa bumi. Jadi untuk hari ini kita tidak bisa berdalil untuk mengatakan saya tidak tahu, karena secara merata kamathali ghaithin, seperti hujan, itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan hidayah itu. Mungkin nggak hari ini para jamaah ada orang yang mengatakan saya tidak tahu ya Pak, kalau ternyata sholat 5 waktu itu wajib. Gak mungkin Pak. Ada orang naik sepeda motor tidak pakai helm, tiba-tiba ditilang, terus ngaku, kenapa ditilang? Saya tidak tahu ya Pak, kalau pakai helm itu ternyata wajib. Mungkin nggak kira-kira banyak? Tidak mungkin ya Pak. Karena semua orang tahu bahwa hal-hal yang sifatnya hidayah dan ilmu itu sudah semua disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ketika sudah merata dibagikan itu, kenapa penerimaan kita itu berbeda-beda? Ada yang pahamnya banyak, ada yang pahamnya sedikit, ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, Mbak. Masuk telinga kanan, tidak masuk arti. Nah, kenapa seperti itu? Kamathali ghaithin asaba ardan. Maka bumi yang ditimpa dengan hujan tadi itu juga bermacam-macam. Maka ada yang kemudian ta'ifatun thayyibah. Ada bagian bumi itu yang penerimaannya itu baik. Ta'ifatun thayyibah. Maka ketika baik, qabilatil ma'a, air itu mudah meresap ke dirinya, bermanfaat ilmu itu buat dirinya. Di saat yang sama, wa ambatatil kala'a wal ushbal katsira. Dia juga memberikan manfaat di sekitarnya dengan ada pohon-pohonan yang bisa tumbuh, ada tumbuh-tumbuhan, ada rumput yang kemudian juga bisa mengambil manfaat dari air yang dia terima. Yang kedua, kata Nabi, ada yang diumpamakan seperti ajadib. Apa itu ajadib? Tanah yang begitu kerasnya luar biasa. Hujan itu turun, hidayah itu turun, tapi untuk masuk ke dirinya itu tidak bisa. Tapi bermanfaat buat sekitarnya. Ada orang yang kemudian mendapatkan dengan ilmu bermanfaat buat orang lain, tapi buat dirinya itu ajadib, tidak bisa masuk ke dirinya. Cuma disampaikan, tapi kemudian tidak diamalkan. Hanya buat orang sekitarnya bermanfaat. Dan yang paling buruk adalah yang terakhir. Apa itu? Para jamaah yang dirahmati Allah, seperti qi'an. Apa itu qi'an? Tanah yang tandus, masuk air tidak bisa, bermanfaat buat dirinya enggak, buat bermanfaat buat orang lain itu juga tidak. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah bersyukur terhadap nikmat hadir ke majelis ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aslun min usulin ni'am. Nikmat itu banyak, Pak. Nikmat itu banyak. Hidup itu nikmat. Duit itu nikmat. Rumah itu nikmat. Keluarga itu nikmat. Tapi ada nanti yang disebut oleh para ulama dengan aslun min usulin ni'am. Nikmat yang paling mendasar. Artinya kebahagiaan nikmat-nikmat yang tadi itu kalau dimuarakan dengan aslun ni'am ini, dasar nikmat itu akan menjadi pahala yang luar biasa. Apa yang pertama? Satu, iman, nikmat iman. Yang kedua, Islam. Yang ketiga adalah nikmat ilmu, para jamaah yang dirahmati Allah. Artinya begini,
Kalau ada orang lahir di dunia agamanya Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam, semuanya Islam. Terus begitu lahir di dunia, ada terbersit di dalam hatinya, ya Allah, saya ini kayaknya agamanya Islam karena bapak sama ibu masuk Islam. Jangan para jamaah. Jangan bilang orang lain itu Islamnya itu Islam KTP, jangan. Kenapa para jamaah? Lahirnya kita ke dunia ini dalam keadaan Islam, walau bapak Islam, ibu Islam, enggak. Kenapa? Tapi karena Allah pilih kita di alam rahim, ente muslim, ente mukmin. Maka dipilihkan hidayah iman dan Islam itu kepada kita untuk lahir ke dunia dalam keadaan iman dan Islam. Termasuk hadirnya kita di subuh kali ini. Apakah hadirnya kita ke subuh kali ini hanya dikarenakan ya karena hari libur datang aja, karena ada waktu kosong datang aja? Enggak para jamaah. Salah satu bentuk bagaimana Allah memberikan begitu banyak kebaikan buat kita satu aja. Lihat, Rabbi zidni ilma. Apakah ada ilmu yang bertambah buat kita di hari ini? Jadi hadirnya kita ke majelis ilmu para jamaah itu bukan tidak sengaja, bukan karena suatu rutinitas, bukan karena suatu kebiasaan, tapi karena Allah pilih kita bahwa hari ini harus ada ilmu baru yang kita dapatkan. Makanya bahasa hadis apa itu? May yuridillahu khaira, barang siapa yang Allah ingin orang itu dapat suatu kebaikan, apa itu? Yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan agama buat dia. Mudah-mudahan datangnya kita pada subuh kali ini menjadi jalan untuk kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, hadir ke majelis ilmu ini, kita ini kan tantangannya biasa para jamaah. Paling harus mengorbankan waktu, harus mengorbankan tenaga, harus mengorbankan rasa lelah yang kita rasakan. Dulu untuk hadir ke majelis taklim itu para jamaah, taruhannya dua. Diberikan pilihan itu dua. Jadi dulu ada sahabat yang hadir ke majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam buat taklim itu, taruhannya itu nyawa. Dan kalau ketangkep, pilihannya cuma dua, irtad, murtad, atau bunuh. Akhirnya belajar diam-diam, belajar diam-diam. Kalau kita tinggal datang hadir, ini belajar diam-diam, ketangkep. Begitu ketangkep, diapakan para jamaah? Tangan sebelah kiri diikat ke binatang, tangan sebelah kanan diikat ke binatang, kaki diikat, semuanya diikat. Terus disuruh pilih, kamu pilih mana? Irtad, murtad, atau kami bunuh? Apa jawaban beliau? Ahad, Allah yang Maha Esa. Apa para jamaah? Hanya sekedar ingin datang ke majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tetap tidak mau juga, kekeh juga tidak mau, dipukul hewan binatang itu, tetap lepas pak tangan itu, buat hadir ke majelis ilmu para jamaah. Dulu belajar itu di rumahnya sahabat, tahu Sofa Marwah ya para jamaah. Ketika kita haji atau umrah itu kan ada Bukit Sofa, Bukit Marwah. Nah, di sini Bukit Marwah, di sini Bukit Sofa. Dekat Bukit Sofa itu dulu ada rumah sahabat, namanya sahabat Al-Arqam radhiyallahu anhu. Dulu belajar itu di rumah beliau. Belajarnya itu diam-diam para jamaah, tidak boleh ketahuan. Sekarang para jamaah yang dirahmati Allah, kita ini dengan semua wasail, dengan semua fasilitas, tinggal datang, tinggal hadir, tinggal dengarkan. Bahkan ada bonus Pak, ada makan. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua para jamaah. Tinggal datang. Syekh Ali Al-Khatib, Syekh Ali Al-Khatib itu beliau para jamaah. Dulu kata beliau, itu dosen kami fikih Pak. Jadi kata beliau, dulu saya itu kalau mau belajar itu harus bawa kitab itu disembunyikan. Tapi karena semangatnya menuntut ilmu para jamaah, jadi begitu jalan ke majelis itu, bawa kitab itu isinya sayur sama tomat. Di atasnya, bawahnya itu kitab. Kenapa? Karena kalau ketahuan di zaman belum itu, kalau belajar itu dibunuh. Yaman itu dulu terbagi dua, ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Utara itu bagian Inggris, Yaman Selatan itu dulu komunis Pak. Jadi kalau ketahuan itu dibunuh. Jadi kata beliau, usaha buat menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu luar biasa. Maka kalau ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadwalnya kita di Masjid Islamik sudah ada. Ada waktu dan kesempatan, datang para jamaah. Al ilmu yu'ta, ilmu itu didatengin.
bukan ilmu yang datang buat kita. Artinya mujahadah dalam menuntut ilmu itu harus ada. Dan bentuk bagaimana Allah nasullaha fanasiyahum, Allah mengingatkan kita, bukan termasuk orang-orang yang dilupakan oleh Allah dan dia juga lupa sama Allah. Nasullaha, dia lupa sama Allah, fanasiyahum, maka Allah akan lupakan mereka. Bagaimana bentuk Allah melupakan mereka? Satu, para jamaah, disebutkan dalam tafsirnya, ketika orang itu tidak bertambah ilmu di satu hari yang dia punya, bahwa dia tinggalkan majlis-majlis ilmu. Maka ada kesempatan datang, ada kesempatan hadir. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah tenggelam dengan ilmu, makanya nanti tanggung jawab terhadap ilmu itu satu, cari ilmunya. Dan yang kedua, kalau sudah dapat ilmunya, bukan cuma cari ilmunya, tapi at-tafaqquh fid din, lebih memahami lagi dari ilmu yang seharusnya sudah kita pelajari. Makanya bahasa hadis itu, may yuridillahu khaira, bukan yatlubul ilma. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan suatu kebaikan, maka dia menuntut ilmu, bukan. Barang siapa yang Allah kehendaki dia satu kebaikan, ada ilmu, yufaqihu, dia harus pahami lebih dalam dari ilmu yang dia punya itu, maka itu tanda Allah ingin memberikan kebaikan di dalam dirinya. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi orang itu kalau sudah senang ya dengan ilmu itu, dia bukan cuma mencari tapi menggali lebih dalam. Tahu Imam Nawawi ya, para jamaah? Imam Nawawi itu yang terlalu tenggelam dengan ilmu, para jamaah. Makanya dikategorikan oleh para ulama, beliau itu ulama ul-uzzab. Apa itu ulama ul-uzzab? Ulama yang sebelum wafat itu belum sempat menikah. Beliau itu meninggal di umur 40 tahunan, 40 tahun Mbak, Imam Nawawi. Tapi di kita itu terlalu sering didengar. Dalam kajian pondok pesantren itu karangannya banyak Pak. Hadis beliau punya, usul beliau punya, fikih beliau punya. Bahkan di MUI itu Minhajut Thalibin itu kan termasuk rujukan. Tapi karena terlalu tenggelam asiknya tafaqquh dengan ilmu itu masalah para jamaah. Itu pakai logika kita itu tidak nyambung. Apa poin yang ingin disampaikan? Orang itu kalau sudah senang dengan ilmu, para jamaah, manggut-manggut itu bukan cuma sekedar manggut-manggut Pak, karena ada nikmat dari ilmu baru yang didapatkan. Sebegitu nikmatnya dengan tafaqquh beliau dalam ilmu itu, sampai-sampai menikah itu tidak sempat. Dan yang kedua, ini jangan pakai logika kita ya para jamaah, tapi beliau, apa itu? Kata beliau dalam biografinya, ma wada'tu jambi, saya tidak meletakkan punggung saya ini, kata beliau, di atas pembaringan sanatain selama 2 tahun. Simpelnya, karena terlalu asik menuntut ilmu, saya tidur itu tidak rebahan. Kalau mau tidur, duduk. Kenapa para jamaah? Terlalu asik menuntut ilmu. Tidak sempat Pak, 2 tahun. Bahkan dalam satu kajian itu beliau pernah sorbannya itu miring Mbak, miring. Sampean kalau ada ustadz atau tuan guru kita, para habaib kita, masyayikh kita yang sedang pengajian, tiba-tiba sorbannya miring atau baju kancingnya tidak kebuka, tidak ketutup, para jamaah, kira-kira yang lebih diingat yang disampaikan atau sorban miringnya, para jamaah, sampai ke rumah itu. Nah, jadi ada poin yang disampaikan, maka kata muridnya kan dikasih tahu, ya Syekh, mohon maaf sorbannya miring. Udah Pak, gitu aja, diperbaikin terus nyambung lagi. Jadi kalau dipikir-pikir kenapa bisa seperti itu, karena terlalu nikmat dengan ilmu yang dia punya. Maka ada orang yang belajar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, lebih daripada itu, bukan apa-apa para jamaah. Ada majlis yang bertahan sampai 30 tahun, sampai beliau meninggal, sampai beliau wafat, tapi ilmunya itu sampai 1000, 2000, 3000. Itu para jamaah. Kalau kita lihat ada majlis yang 1000, 2000, 3000, itu bukan terjadi tiba-tiba. Dalam pengertian orang datang itu ke majlis itu bukan berarti karena dipaksa. Ayo, siapa yang nggak datang kena hukum. Enggak. Tapi karena sudah ada hati yang terlalu cinta dengan ilmu, nikmat dengan ilmu. Dan itu yang harus kita cari para jamaah. Hadir kita ke suatu majlis itu bukan suatu rutinitas, tapi bagian daripada kita menikmati dari nikmat usulun ni'am, nikmat ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu mujahadah.
perlu kesemangatan. Makanya begini para jamaah, kita itu kenal ya, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i yang punya ijtihad fikih itu berbeda-beda. Itu yang sering kita tahu ya. Oh, ada yang begini, ada yang begini, Imam Anu begini, Imam Anu begini. Tapi jangan salah para jamaah, dalam morfologi itu atau dalam ilmu nahwu itu atau cara membaca kitab kuning itu juga ada khilafnya. Dalam Ibnu Aqil itu, dalam Alfiyah itu, syarahnya Ibnu Aqil, itu khilaf yang sering terjadi antara Imam Sibawayhi dengan Imam Malik. Ini yang ingin saya sampaikan, mujahadah dalam menuntut ilmu. Murid Imam Malik itu punya gelar. Gelarnya apa? Qutrubul Lail. Apa itu Qutrubul Lail? Binatang malam. Kira-kira mau nggak para jamaah dikasih gelar sama tuan guru binatang malam? Kalau kupu-kupu malam udah bagus ya, ini binatang malam, Pak. Tapi dengan tanda kutip konotasinya itu baik. Kenapa? Karena setiap malam itu sebelum sholat subuh datang ke rumah Imam Sibawayhi. Datang ke rumah Imam Sibawayhi, ngapain? Ya duduk aja, nunggu si imam keluar. Nanti ketika Imam Sibawayhi keluar dari rumah, perjalanan ke masjid, itu ada waktu yang kosong cuma berduaan dengan guru. Apa para jamaah? Jadi karena terlalu sibuk Imam Sibawayhi dengan jadwal beliau ngajar taklim, maka ada anak muridnya itu yang ingin merasakan nikmat ilmu khusus. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya sampaikan sendiri. Ada ilmu yang disampaikan yang tidak disampaikan kepada orang lain. Kapan itu dicari? Maka perlu mujahadah, perlu kesemangatan sebelum subuh datang. Datang kemana? Ke rumah Imam Sibawayhi, duduk. Ada waktu berdua, tanya. Makanya kalau kita di pondok pesantren Jawa itu ada namanya istilahnya itu berkhidmat. Atau apa namanya? Ya khodim ya, khodim. Bantuin ustadznya, bantuin Pak Kiainya, bawakan kitab. Itu ya para jamaah. Setirkan mobil. Nanti kalau beliau sakit itu yang bagian nyuntiknya. Cuma pertanyaannya satu para jamaah. Itu teman-teman yang khidmat itu belajarnya kapan? Karena kesana kemari itu bantuin terus. Nanti kalau sudah majelis kan udah kecapean. Jadi pertanyaan itu satu aja saya itu sebenarnya. Ini teman-teman belajarnya kapan? Bahkan ada khidmat itu, orang yang jadi khadim itu para jemaah itu senangnya ngumpulin kitab. Dapat kitab kumpulin, dapat kitab kumpulin. Tapi karena terlalu sibuk untuk berkhidmat kepada gurunya itu, maka para jemaah kitabnya banyak tapi tidak bisa baca kitab. Tidak bisa baca kitab. Tapi satu para jamaah, ilmu itu bukan cuma sekedar ilmu untuk bisa mendapatkan kemanfaatan. Ada ilmu, ada berkah ilmu. Maka ilmu itu kalau sudah berkah, satu akan dimudahkan buat memahami, dimudahkan buat menghafalkan, dimudahkan buat mengamalkan, dimudahkan untuk memberikan kemanfaatan buat orang lain. Dan hebatnya para jamaah, teman-teman yang jadi khadim, yang berkhidmat itu berkah dari membantu dengan guru-gurunya, adab yang dijaga itu luar biasa. Pada akhirnya ya bisa baca juga, bahkan menyerapnya itu lebih luar biasa, lebih cepat, lebih gampang. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, satu tugas dan tanggung jawab kita terhadap ilmu, satu cari ilmunya. Yang kedua, tafaqquh dalam ilmunya, pahami lebih dalam, belajar lebih dalam, dikaji apa yang menjadi suatu kewajiban buat kita. Dan yang ketiga para jamaah terkait tentang ilmu adalah ilmu itu selain kita dapatkan, selain kita pahami, yang paling penting apa? Diamalkan. Ada orang itu para jamaah setiap kali ketemu tuan guru atau ketemu Habib, Bib minta amalan, tuan guru minta amalan. Ada yang begitu ya? Apa kata tuan gurunya? Gak usah, amalan yang ada aja diamalkan. Kenapa? Yang ada aja nggak diamalkan, terus minta tambah. Padahal gini ya, zaman Imam Syafi'i belum umur 10 tahun sudah hafal Quran, tabi'in umur sekian hafal Quran. Jadi ada orang-orang itu yang belum 10 tahun tuh hafal Quran. Tapi lihat di zaman para sahabat, ada enggak 2 hari, 3 hari hafal Quran, 1 tahun hafal Quran? Enggak para jamaah. Ada enggak biografi sahabat yang begitu? Ya ada sebagian yang seperti itu, tapi kebanyakannya bukan begitu para jamaah. Kenapa? Karena konsep sahabat mempelajari Al-Quran itu bagaimana?
Satu ayat dipelajari, tidak berpindah ke ayat yang berikutnya kecuali diamalkan. Makanya kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kata beliau, al-ilmu bil ahwali yazku wa bil ahwali. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali. Ilmu itu para jamaah baru akan tampak yazku, tingginya, mulianya. Bahkan ada yang ekstrim bilang para jamaah, tapi saya tidak ikut pendapat itu. Tapi ada yang ekstrim bilang, sekedar pengetahuan buat kita, al-ilmu bil a'mali yazku, ilmu itu baru akan tinggi. Ada yang diinterpretasikan begini, ilmu yang kita tuntut ini belum ada pahalanya, Pak. Ada yang bilang begitu. Tapi ketika saya belajar itu, saya coba cari, itu ulamanya siapa? Nggak disebutkan. Dia cuma bilang, waqala ba'dul ulama. Ada sebagian para ulama yang bilang, tapi tidak disebutkan siapa ulamanya. Jadi ada yang berpendapat itu, al-ilmu bil a'mal yazku. Ilmu itu belum dapat kita pahalanya, hadir dapat. Kapan baru dapat? Ketika ilmu itu diamalkan. Tahajud kita kaji ilmunya, digantung dulu tuh pahala belajarnya tuh. Sampai kapan? Sampai kita amalkan. Tapi kalau seperti itu para jamaah kayaknya nggak dapat pahala gitu ya. Kenapa? Karena banyak ilmunya tapi sedikit yang diamalkan. Tapi insya Allah ilmunya kita belajar ada pahalanya, mengamalkan itu dapat pahala yang lain lagi. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu yang kita punya itu tanggung jawab yang besar, luar biasa. Jadi semakin bertambah ilmu, seharusnya semakin bertambah amal. Dan bukti bagaimana ilmu dan amal itu bertambah para jamaah akan tampak dalam keseharian. Akan tampak dalam keseharian. Makanya kalau mau hadir ke majelis ilmu para jamaah, dimanapun majelis ilmunya, satu niatnya, mencari ridho Allah. Dan yang kedua, dari materi yang disampaikan itu, kalau kita berpikir dalam hati, jangan dicontohkan ke orang. Materinya apa? Jangan berdusta. Jangan langsung kepikiran, oh iya ya, fulan bin fulan itu sering bohong. Jangan memfitnah orang lain. Oh iya ya, fulan bin fulan itu sering fitnah orang. Jangan. Langsung kemana para jamaah? Langsung ke kita. Itu cara supaya ilmu itu bisa kita amalkan. Ayo jangan berbohong, langsung ke kita. Saya ini sering bohong nggak ya? Istri tanya, lagi di mana? Lagi di jalan, padahal di warung kopi. Bohong apa nggak para jamaah? Itu ya. Jadi contohnya itu kemana? Ke kita duluan. Kalau sudah seperti itu para jamaah, akan terasa tinggi ilmu itu bil amal, dengan kita amalkan. Tapi bukan cuma kita amalkan, wabil ahwali, sudah menjadi rutinitasnya kita. Belajar tentang sodakoh, setelah kajian kita sodakoh, itu baru amal para jamaah. Tapi kalau ahwal, belajar tentang sodakoh, habis itu kemudian sodakoh, setiap hari sodakoh, sudah menjadi rutinitasnya, itu wabil ahwal. La bikathratil aqwal, bukan hanya sekedar banyak cerita, banyak omong, wa bikathratil jidal, hanya sekedar banyak perdebatan. Jadi kalau kita itu para jamaah datang ke majelis ilmu, cari ilmu, niatnya buat apa? Buat bisa berdebat sama orang lain. Tuh hati-hati para jamaah. Kenapa? Berkah ilmunya dapat dari mana? Kalau niatnya dari awal itu sudah salah. Maka nanti para jamaah pesannya adalah, anak itu kalau kuliah, sekolah SMP, SMA, MA, madrasah atau kemanapun, anak itu diantar ke pondok pesantren. Jangan diniatkan dari awal, nak ke pondok aja ya. Kenapa? Biar jadi ustadz, biar jadi kiai. Jangan para jamaah. Itu yang nomor berapa? Niat yang pertama Pak, nak cari ilmu karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gali ilmu itu sebanyak-banyaknya. Pelajari itu ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti buat apa? Kalau kita tuh punya target dari awal padanya, saya mau jadi itu, maka kita cuma fokus ke situ. Makanya dalam pondok itu para jamaah atau di kampus, semua itu tuh dipelajari. Jurusannya fakultas syariah, tapi tata bahasa dipelajari, tapi sastra bahasa dipelajari. Kenapa? Rangkum semuanya, nanti di ujung kita fokus di satu hal. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ilmu diamalkan, dipahami lebih dalam, dan kemudian baru diamalkan. Kalau ilmu itu sudah diamalkan, maka akan tampak dalam keseharian buktinya. Apa buktinya? Satu, buka alailatihi, banyak menangisnya di tengah malam.
Apa korelasinya? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang banyak takut kepada Allah itu adalah orang yang punya ilmu. Ada ilmunya, semakin bertambah amalnya, semakin rasa takutnya kepada Allah itu bertambah. Dibuktikan buka alailatihi, malamnya itu sering menangis. Sahabat Umar para jamaah yang terkenal dengan ketegasannya luar biasa, ilmunya luar biasa. Sampai jangan pahami sahabat Umar itu cuma tegas ya para jamaah. Ada buku para jamaah, judulnya itu Ijtihad Umar bin Khattab. Kalau dalam judul kitabnya itu Fiqhu Umar bin Khattab, fikihnya Umar bin Khattab. Saking cerdasnya intelijensi cara berpikir daripada ijtihad sahabat Umar bin Khattab itu cerdasnya luar biasa. Tapi di saat yang sama para jemaah bertambah ilmunya. Beliau itu salah seorang sahabat yang karena terlalu banyak menangis, itu ada garis hitam di sampingnya. Jadi kalau ada yang hitam di sini, sahabat itu hitam di sini para jemaah. Kenapa? Karena kebanyakan menangis di tengah malam. Sekarang kita lihat, kapan kita menangis terakhir di tengah malam para jamaah? Karena rasa takut kita kepada Allah sebagai bukti implementasi dari ilmu yang sudah kita punya, dari amal yang sudah kita amalkan, dari ilmu yang kita punya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ada ilmunya harus ada amalnya. Jadi tidak boleh amal itu tanpa ilmu. Tidak boleh Pak, datang itu tiba-tiba langsung kerjakan. Kenapa? Ikut-ikutan. Kita tidak tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Harus ada dasarnya, harus ada ilmunya. Ada orang Pak 10 tahun sholat, 10 tahun sholat, Allahu Akbar. Pas sudah 10 tahun misalnya, baru ketahuan. Begitu dibuka, pakai kalung Pak. Kalungnya itu taring apa para jamaah? Taring gigi apa? Gigi harimau itu loh Pak. Sekarang pertanyaannya bukan gigi harimau Pak, apa? Babi hutan. Itu najis enggak para jamaah? 10 tahun Pak, 10 tahun. Dan kan tidak ada ilmunya, harus dikondo Pak. Sholat yang dulu itu sudah yang batil itu. Karena tidak menyempurnakan dengan syarat sah daripada sholat itu adalah harus suci badan, suci tempat, suci orang. Kenapa? Karena ilmu. Yang terakhir, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah ada ilmunya, maka diharuskan untuk menyampaikan. Hadis Nabi dalam riwayat Muslim, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan terhadap suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan dari ilmu yang sudah dia sampaikan. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, kita dapat poin dari pembelajaran ini tentang semangat dan tanggung jawab dalam ilmu itu, sampaikan ke rumah. Maka kalau orang rumah, istri, anak itu ngamalkan, berapa pahala itu mengalir buat kita. Dia sampaikan ke temannya, berapa pahala itu terus mengalir buat kita. Sampean pernah bertanya-tanya nggak para jamaah? Guru-guru honorer, berapa gajinya para jamaah? Berapa? Saya tuh ada yang tahu ya Pak, dari rumah ke tempat beliau ngajar itu 15 kilo atau 17 kilo. Di saat yang sama gajinya per bulan 100 ribu Pak, 100 ribu, tega betul, 100 ribu. Itu kira-kira buat bensin cukup nggak para jamaah? Nggak cukup Pak. Tapi kalau di Balikpapan ya alhamdulillah masih standar, masih bagus. Tapi ada juga yang misalnya 500 ya 700. Pernah bertanya enggak para jamaah? Sudah tahu gajinya segitu, ngapain masih di situ? Gitu ya. Sudah tahu gajinya 500 ribu, sampai umur mau pensiun, beliau itu masih jadi honorer aja. Kenapa masih bertahan? Satu para jamaah, man dalla ala khairi. Urusan menyampaikan suatu ilmu itu bukan sekedar masalah rezeki semata, tapi man dalla ala khairin. Senyumnya orang yang belum paham tiba-tiba paham, Masya Allah, itu nikmat luar biasa. Jangan salah Pak, kalau ada guru itu lagi ngajar, dosen itu lagi ngajar, tiba-tiba ada yang begini, oh begitu ya Pak, wah itu nikmatnya luar biasa para jamaah. Nikmatnya luar biasa. Di saat yang sama keberkahan dari hidup itu, makanya selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan. Cukup. Dari mana? Wallahu a'lam. Karena man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan terhadap satu kebaikan, Allah akan berikan pahala
dan itu kebaikan bukan saja di akhirat tapi di dunia, keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ilmu, tanggung jawab. Apa itu? Sampaikan. Sampaikan itu yang mana? Yang kita sudah ada ilmunya. Berarti timbal balik pemahaman terbaliknya adalah mafhum mukhalafahnya, kalau kita nggak ada ilmunya, jangan coba-coba sampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walau cuma satu ayat. Ya benar, yang disampaikan kepada para sahabat. Sahabat tahu ilmunya, walau cuma satu sampaikan. Tapi kalau nggak ada ilmunya, jangan. Pak, bagaimana hukumnya zakat profesi? Menurut saya luar biasa Pak, menurut saya. Padahal ada banyak pendapat para ulama yang bisa kita nukil, baik ulama di Indonesia atau kemudian fatwa-fatwa yang lain tentang zakat. Tapi kalau tidak bisa, sudah tidak apa-apa para jamaah kita mengatakan wallahu a'lam, saya belum tahu jawabannya. Karena kalau tidak ada ilmunya, maka jangan coba-coba menyampaikan. Tapi kalau ada ilmunya, sampaikan. Ada pemahaman sedikit yang kita punya, itu yang kita sampaikan, dan pahalanya itu mengalir buat kita selama sepanjang orang itu ngamalkan, pahala itu terus mengalir buat kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulan dari materi kita di subuh kali ini adalah satu, jangan pernah patah semangat dalam menuntut ilmu. Tugas yang tidak pernah pensiun, tidak pernah berakhir sampai nanti orang itu meninggal. Minal mahdi ilal lahdi, dari di pangkuan sampai lahat, itu adalah menuntut ilmu. Kalau cuma 1 minggu, kalau cuma berapa kali dalam 1 minggu, kejar ilmunya. Yang kedua, kalau sudah dikejar, tafaqquh. Datang dari ta'lim itu harus ada poin yang kita dapat. Yang ketiga, amalkan. Yang keempat, sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat, dengan tanggung jawab ilmu yang kita punya. Maka semoga kita diberikan selalu taufik, hidayah, keistiqomahan dalam menuntut ilmu, mendalami ilmu, mengamalkan ilmu, dan menyampaikan dari apa yang kita punya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah 'alaina binuril 'ilm wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.